Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 24 November 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Andreas Dunglac, imam dan kawan-kawan martir dari Korea. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, asal dan tujuan hidup, Engkau telah meneguhkan hati para martirmu, Santo Andreas Dunglac dan kawan-kawannya, sehingga mereka setia kepada salib putramu sampai rela menumpahkan darah. Semoga berkat doa mereka, kami yang menyebarkan kasih-Mu di antara sesama menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, Yesus menubuatkan tentang runtuhnya Yerusalem dan kedatangan Anak Manusia sebagai tanda akhir zaman. Apakah kita percaya bahwa
Dunia seperti yang kita tahu ini akan berakhir seperti yang dibuatkan Yesus. Membuat Yesus tentang kehancuran kota suci Yerusalem, kehancuran dunia, dan hari penghakiman terakhir bukanlah hal baru bagi bangsa Israel. Para nabi telah menubuatkan peristiwa-peristiwa itu berabad-abad sebelumnya. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memusnahkan orang-orang yang berdosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketidakpedulian dan penolakan manusia terhadap Injil menyebabkan kehancuran. Yesus memperingatkan kehancuran Yerusalem yang akan segera tiba sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap Injil. Yesus juga berbicara tentang penghakiman di akhir zaman. Hanya kebutaan rohani yang dapat mencegah kita mengenali tanda-tanda nyata akan datangnya bencana yang menanti hari penghakiman bagi mereka yang menolak untuk mengindahkan rahmat dan keselamatan dari Allah. Yesus benar-benar bicara jujur tentang situasi yang akan menimpa umat Israel. Dia juga memberitahu murid-muridnya berapa harga dan ongkos yang harus ditanggung untuk mengikutinya. Apapun risiko mengikutinya, dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian, bahkan di masa kesusahan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kedatangan Yesus yang kedua adalah berita sukacita dan sekaligus berita duka. Berita sukacita bagi pengikut Kristus karena mereka akan melihat keselamatan dari Allah. Berita duka bagi pengikut setan karena mereka akan melihat kehancuran dari Allah. Sebab datangnya Yesus akan ada banyak bencana yang menimpa. Apakah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang kita sanggup menghadapi itu semua? Bagi saya, kita akan sanggup untuk menghadapi semuanya itu. Asalkan kita sungguh-sungguh beriman dan berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh Tuhan. Karena hanya dengan berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi segala macam bahaya, tantangan yang menghadang kita. Iman yang mendalam itulah yang kemudian juga mendasari para martir Korea atau martir Asia, Andreas Dunglack dan kawan-kawan yang rela mati demi iman mereka kepada Kristus. Bagi Andreas Dunglack dan kawan-kawannya, lebih baik mati kehilangan nyawa daripada harus menyangkal Yesus sang penyelamat. Karena dengan mengorbankan nyawa demi Yesus, mereka sungguh yakin dan percaya bahwa mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, jangan pernah kita takut dan bimbang menghadapi berbagai macam segala tantangan, rintangan dalam kehidupan kita. Tetaplah teguh berjalan bersama Yesus. Apapun rintangan dan tantangan akan mampu kita hadapi kalau kita selalu berjalan bersama dengan Yesus. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi.
Tuhan Yesus memberkati.